Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas topik tentang lingkungan dan kependudukan. Jadi, mari kita mulai petualangan belajar ini dan temukan informasi yang menarik bersama-sama. Definisi lingkungan dan kependudukan. Lingkungan adalah semua hal di sekitar kita yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan. Sedangkan kependudukan adalah studi tentang populasi manusia termasuk ukuran, struktur, dan perubahannya. Prinsip etika lingkungan. Sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab, solidaritas kosmis, menghormati nilai intrinsik alam, saling ketergantungan spesies dan ekosistem, keberlanjutan ekologis, keanekaragaman hayati, keadilan dan keseimbangan, serta tanggung jawab generasi mendatang. Manfaat lingkungan. Yang pertama, sebagai sumber daya. Lingkungan hidup memberikan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, seperti air bersih, udara segar, tanah subur, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ini digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan energi. Yang kedua, sebagai pariwisata. Lingkungan hidup yang indah dan terjaga juga menjadi daya tarik pariwisata dan rekreasi. Tempat-tempat alam seperti taman nasional, pantai, dan pegunungan menawarkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam, beraktivitas fisik, dan melepas stres. Yang ketiga, sebagai keseimbangan ekosistem. Lingkungan hidup juga menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap organisme dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup. Kehadiran tanaman, hewan, dan mikroorganisme dalam lingkungan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Yang keempat, sebagai penciptaan iklim yang sehat. Lingkungan hidup yang sehat dan terjaga membantu menciptakan iklim yang sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Vegetasi yang cukup, kualitas udara yang baik, dan keberadaan habitat alami membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan kita. Indeks kualitas lingkungan hidup. Yang pertama, indeks kualitas air. Indeks ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan ekosistem air dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran atau degradasi lingkungan perairan. Yang kedua, indeks kualitas udara. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat polusi udara di suatu wilayah dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi resiko kesehatan yang terkait dengan polusi udara. Yang ketiga, indeks kualitas lahan. Indeks ini memberikan gambaran tentang kondisi lahan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat degradasi lahan serta potensi produktivitasnya. Dan yang terakhir, indeks kualitas air laut. Indeks ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan ekosistem laut dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran atau degradasi lingkungan laut. Jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Lingkungan biotik ini merujuk pada bagian dari lingkungan yang melibatkan organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Interaksi antara organisme ini dengan organisme lain membentuk ekosistem. Lingkungan abiotik ini merujuk pada bagian non-hidup dari lingkungan seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Faktor-faktor abiotik ini mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan organisme. Lingkungan sosial ini merujuk pada lingkungan yang dibentuk oleh hubungan dan interaksi antar manusia. Ini mencakup budaya, ekonomi, politik, dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Penduduk sebagai sumber daya manusia. Secara makro, penduduk sebagai sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara mikro, penduduk sebagai sumber daya manusia juga memiliki peran yang penting dalam keluarga dan komunitas. Kuantitas sumber daya alam sangat penting karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan kelangsungan hidup manusia. Jika sumber daya alam dalam jumlah yang cukup besar, maka dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai sektor seperti pertanian, industri, energi, dan lainnya.
Kualitas sumber daya alam mencakup aspek-aspek seperti keberlimpahan, keberlanjutan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang berkelanjutan. Jenis-jenis migrasi. Pertama, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Yang ketiga, emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu daerah. Dan yang keempat, remigrasi, kembalinya penduduk ke daerah asalnya. Komposisi penduduk berdasarkan generasi. Yang pertama, generasi pre-boomer. Generasi pre-boomer adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Yang kedua, generasi baby boomer. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Yang ketiga, generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Yang keempat, generasi Y atau milenial. Generasi Y atau milenial adalah generasi yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Yang kelima, generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Dan yang keenam, generasi POZ atau Alpha. Generasi POZ atau Alpha adalah generasi yang lahir tahun 2013 ke atas. Piramida yang lebar di bagian bawah dan menyempit di bagian atas menunjukkan populasi dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Biasanya ditemukan di negara-negara berkembang dengan populasi muda. Piramida ini biasa dikenal dengan piramida ekspansif. Piramida dengan bentuk hampir sama lebar di semua kelompok umur menunjukkan populasi dengan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang. Biasanya ditemukan di negara-negara dengan pertumbuhan penduduk stabil. Piramida ini dikenal dengan piramida stasioner. Piramida yang menyempit di bagian bawah dan bagian atas menunjukkan populasi dengan tingkat kelahiran rendah dan tingkat harapan hidup tinggi. Biasanya ditemukan di negara-negara maju dengan populasi yang menua. Piramida ini dikenal dengan piramida konstruktif. Kualitas penduduk. Yang pertama, pendidikan, tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk. Yang kedua, kesehatan, kondisi kesehatan penduduk dan akses ke layanan kesehatan. Yang ketiga, ekonomi, kemampuan penduduk untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan mencapai kesejahteraan. Masalah-masalah kependudukan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat. Kedua, penuaan penduduk. Yang ketiga, migrasi. Dan yang keempat, disparitas distribusi penduduk. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama, program keluarga berencana untuk mengendalikan tingkat kelahiran dan peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan seksual dan reproduksi. Yang kedua, peningkatan layanan kesehatan bagi lansia dan kebijakan yang mendukung partisipasi lansia dalam ekonomi dan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan yang mendukung integrasi pendatang baru dan meningkatkan akses pendidikan dan peluang kerja di daerah asal untuk mencegah migrasi. Dan yang keempat, kebijakan pembangunan yang merata dan promosi investasi dan pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Lingkungan adalah rumah kita, tempat di mana kita hidup, bernapas, dan mendapatkan sumber daya yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Namun, sayangnya, lingkungan kita semakin terancam oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjut. Polusi udara, pencemaran air, deforestasi, dan perubahan iklim adalah beberapa contoh yang mengancam keseimbangan alam. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sehari-hari, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, menghemat energi, menggunakan transportasi umum, hingga menanam pohon. Setiap tindakan kecil kita memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara kolektif. Mari kita bersama-sama menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan bertindak untuk membuat perubahan positif. Kita memiliki kekuatan untuk melindungi rumah kita, planet ini, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan tantangan dan peluang bagi suatu negara atau wilayah. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang sehat dapat mendorong pembangunan ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan. Namun di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan kualitas hidup. Penting untuk memahami dan mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijaksana. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui program keluarga berencana yang memberikan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Dengan mengadopsi praktek berencana keluarga, kita dapat mengontrol pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mengurangi tekanan pada lingkungan. Jadi, mari kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya kependudukan yang berkelanjut dan bertindak untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijaksana, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya harap kalian mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan baru dari video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ingatlah bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih impian dan mencapai kesuksesan. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar.